Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Nah, anak-anak Ibu yang kelas 7, kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan kaitan antara permintaan, penawaran, dan harga, lalu menjelaskan peran pasar bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini peta konsepnya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang permintaan, penawaran, dan pasar. Oke, untuk anak-anak Ibu yang belum menyaksikan video pembelajaran minggu lalu, disaksikan ya anak-anak semuanya, biar kita nyambung materinya. Oke, kita langsung saja. Di sini materi pembelajaran kita sudah masuk ke subbab yang C, yaitu permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Oke, langsung saja kita masuk untuk subbab yang C. Yang pertama kita akan belajar tentang permintaan. Ya, anak-anak semuanya, ketika kita mempelajari tentang permintaan, posisikan diri anak-anak itu adalah sebagai pembeli, supaya lebih mudah memahaminya. Oke, nah jadi ini contohnya ya, pada saat awal tahun ajaran, harga buku di pasaran itu mengalami kenaikan, karena dipicu oleh banyaknya permintaan terhadap buku tersebut. Kita sangat membutuhkan buku, sehingga kalian tetap akan membelinya walau dengan harga yang mahal. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila harga buku tersebut turun dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli oleh masyarakat akan tetap banyak. Oke, jadi dapat disimpulkan, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang tersebut. Oke, jangan lupa ya, kita akan belajar permintaan, maka posisikan diri kita adalah sebagai seorang pembeli. Oke, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut dengan permintaan. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Mari kita lihat. Yang pertama, harga barang. Ya, harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Nah, seperti kita seorang pembeli, ketika suatu barang yang kita ingin beli itu harganya naik, kita cenderung akan membelinya dalam jumlah yang sedikit. Tapi ketika barang itu harganya turun, kita akan lebih membeli barang itu ya dalam jumlah yang banyak. Ya, di situ namanya permintaan. Lalu yang kedua ada pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun, maka tidak memiliki pendapatan maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Nah, ketika kita mempunyai uang banyak, ya, pendapatan kita itu banyak, kita akan cenderung membeli barang itu dalam jumlah yang banyak juga. Tapi ketika kita uangnya sedikit, maka kita akan mengurangi jumlah barang yang kita beli. Oke. C. Selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barangnya mahal, maka pembeli itu tidak akan menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Jadi permintaan mempengaruhi permintaan kita ya. Selera mempengaruhi barang yang ingin kita beli. Oke, selera mempengaruhi permintaan. Lalu yang D, kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barangnya bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang.
Ya, ini berlaku bagi kita kan, ketika kita ingin membeli barang, walaupun harganya mahal, tapi kualitas barang itu terjamin, kita cenderung akan membelinya. Tapi ketika kualitas barangnya jelek, walaupun harganya murah, nah tentu kita tidak mau juga membelinya, ya, itu mempengaruhi permintaan. Lalu harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi oleh harga barang lain. Contoh, apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi, kalau harga kopinya lebih murah dari teh, maka bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Ya, misalnya harga gula pasir yang putih itu mahal. Ada barang lain yang bisa menggantikan barang substitusinya, misalnya gula merah. Nah, itu lebih murah. Nah, itu bisa mempengaruhi juga permintaannya. Lalu F, ada jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Jadi, ketika keluarga satu punya 5 anggota keluarga, lalu keluarga 2 mempunyai 2 anggota keluarga saja, tentu itu akan mempengaruhi permintaan antara dua keluarga ini. Semakin banyak anggota keluarganya, tentu kebutuhan akan barang dan jasanya juga pasti akan banyak. Sebaliknya, kalau anggota keluarganya sedikit, tentu kebutuhan barangnya juga sedikit. Nah, hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan. G. Ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Jadi ini seperti spekulasi ya, kita seperti masa depan itu kalau barang ini sepertinya bakal naik terus deh. Jadi masyarakat akan cenderung menambah permintaannya terhadap barangnya ini. Tapi kalau misalnya kondisi ekonomi negara itu sudah baik, sudah stabil, maka cenderung akan turun juga untuk permintaan terhadap barang tersebut. Oke, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi, hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, ini adalah harga dan permintaan terhadap wortel contohnya ya, harga per kilogram. Lalu ada jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan ya, seperti tadi Miss bilang, ketika harganya itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, ketika harga itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jadi seperti ini, ketika harganya 15.000 per kilo, jumlah barang yang diminta 10 kilo. Lalu harganya turun menjadi 12.500, maka jumlah barang yang diminta akan naik menjadi 20 kilo. Turun lagi 10.000, naik menjadi 30 kilo. Turun lagi 7.500, jumlah barang yang diminta 40 kilo. Lalu ketika harga barang 5.000 per kilo, maka jumlah barang yang diminta menjadi 50 kilo. Nah, dari data ini kita bisa gambarkan ke dalam kurva permintaan. Nah, ini namanya kurva permintaan. Sesuai dengan datanya di gambar yang tabel di samping ya, ketika 15.000 jumlah barang yang diminta 10, 12.500 20, 10.000 30, 7.500 40, 5.000 50, maka dapat ditarik garis demand. Demand ini permintaan, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, ini harga barang, ini jumlah barang yang diminta. Oke, nah jadi dari data ini kita bisa buat ke dalam kurva permintaan. Nah, inilah kondisi atau hubungan antara harga barang terhadap jumlah barang yang diminta. Oke, permintaan dapat dibedakan menjadi permintaan menurut daya beli konsumen. Ya, yang pertama ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Lalu yang kedua ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi. Artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi.
B. Permintaan menurut jumlah konsumen dibedakan menjadi permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Lalu ada permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Yang kedua, kita masuk penawaran. Nah, kalau kita berbicara tentang penawaran, maka kita berbicara kita sebagai penjual, ya, menawarkan berarti menjual. Kalau permintaan tadi kita membeli, berarti kita berlaku sebagai pembeli. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa masyarakat, diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut sebagai penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen. Jadi, tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang, ya. Tinggi rendahnya jumlah barang yang dijual oleh penjual itu tergantung dari harga barang. Oke. Apabila harga barangnya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barangnya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Nah, ini adalah hukum penawaran. Beda dengan hukum permintaan tadi, dia berbanding terbalik ya. Ketika harga naik, jumlah barang yang dibeli itu atau barang yang diminta akan turun. Lalu ketika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Beda dengan penawaran, kita berlaku sebagai penjual. Ketika harga barang itu naik, maka penjual akan cenderung menjual barangnya dalam jumlah yang banyak agar mendapatkan keuntungan. Lalu ketika harga barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan cenderung berkurang karena penjual akan berlaku dia nggak mau rugi ya. Makanya ketika harga turun, dia jual barangnya itu cenderung sedikit. Nah, seperti itu ya, itu namanya hukum penawaran dan hukum permintaan. Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Definisi penawaran hanyalah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga. Lalu ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran ya. Jadi penjual ini dalam dia menentukan jumlah barang yang dia tawarkan atau jumlah barang yang dia beli, yang dia jual, maaf ya, maka ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita lihat yang pertama, biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang, pastinya diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Jadi, jika biaya produksi itu tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang, dan akibatnya penawarannya berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksinya murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawarannya akan bertambah. Nah, di sini Ibu contohkan misalnya produsen roti. Roti itu memerlukan bahan baku, telur, tepung, gula, margarin, dan lain-lain. Nah, ketika harga barang-barang untuk memproduksi ini, harga tepung dan terigu itu naik, ya berarti kan biaya produksinya naik. Maka harganya pasti akan naik ya. Nah, ketika harga barangnya itu naik, nah namanya kita penjual, pasti kita mau menjual lebih banyak ya. Maka penawarannya juga pasti akan untuk mengurangi kerugian kita, maka penawaran kita itu akan cenderung lebih berkurang karena takutnya nanti nggak laku. Tapi ketika biaya produksi yang murah ya, misalnya harga telur dan harga tepung itu turun ya harganya, maka penjual akan atau produsen akan memproduksi roti itu dalam jumlah yang banyak. Lalu penawarannya tentu pasti akan bertambah. Jadi biaya produksi ini mempengaruhi dalam hal menentukan harga barang dan dalam hal penawaran oleh produsen atau penjual. Lalu B, teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah. Dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Ya, ketika barang itu diproduksi menggunakan teknologi, tentu dia akan mempengaruhi jumlah ya. Jadi kalau misalnya produsen roti itu dia punya teknologi, maka dalam satu hari dia bisa memproduksi 1000 roti dengan
dengan kualitas barang yang bagus ya, karena pakai teknologi, pakai alat. Nah, tentu di sini akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Tapi ketika misalnya dia melakukannya dengan manual, dengan tidak ada dengan alat, maka tentu jumlahnya akan sedikit dan kualitas barangnya juga tidak sebaik dengan orang yang memakai teknologi. Dan hal itu akan mempengaruhi terhadap jumlah barang yang ditawarkan, itu juga cenderung akan sedikit. Lalu C, harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Lalu yang terakhir ada faktor-faktor non-ekonomi, seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah itu akan sangat berpengaruh pada penawaran. Nah, seperti bencana alam banjir, jalur distribusi dari produsen ke konsumen itu terhambat. Nah, tentunya jumlah barang yang ditawarkan juga pasti akan berpengaruh. Oke, jadi hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dalam bunyi hukum penawaran, yaitu jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barangnya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan yang lurus ya, di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Sebaliknya kalau hukum permintaan itu dia berbanding terbalik. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah tabel harga dan jumlah penawaran per butir telur ya. Seperti tadi hukum penawarannya, ketika harga barangnya itu per butir 4.000, jumlah barang yang ditawarkan 100 butir. Lalu naik menjadi 5.500, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 125 butir dan seterusnya. Maka ketika kita menggambarkan di kurva penawaran, seperti dengan data, ketika harganya 4.000, jumlahnya 100 butir, naik 5.500 menjadi 125 butir, dan seterusnya, kurva penawaran, garis S, yaitu garis supply, akan bisa ditarik dari kiri bawah ke kanan atas. Oke. Kalau demand tadi kiri atas ke kanan bawah, kalau supply atau penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi dari tabel tersebut dapat dibuat suatu grafik yang disebut dengan kurva penawaran. Kurva penawaran itu adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Oke, kita masuk materi yang ketiga tentang pasar. Nah, coba bedakan anak-anak. Di sini ada gambar pasar tradisional dan ada gambar pasar modern ya. Jadi apa sih bedanya dari kedua pasar ini? Tentunya kita bisa lihat dari jenis barang, kualitas barang, harga barang, lingkungannya, lalu tawar-menawar di antara dua pasar ini tentu berbeda ya. Kalau dari harga, kalau di pasar tradisional kita bisa tawar, nah, tapi kalau di pasar modern itu sudah ada tertulis langsung harganya dan tidak bisa ditawar ya. Lalu untuk lingkungannya di sini bersih, ber-AC dan hawangi, tapi kalau pasar tradisional kebalikannya. Lalu kualitas ya, kualitasnya di sini semua di sini segar-segar, semua ada di sini. Tapi kalau di pasar modern itu lebih, dia penjualnya itu pasti akan lebih mensortir barang-barang yang akan di-display di pasarnya gitu ya, di pasar modernnya. Oke, nah ini contohnya kegiatan di pasar tradisional dan pasar modern ya. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pengertian pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ada unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar, antara lain adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel atau contoh, adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Ini adalah unsur-unsur pembentuk pasar ya. Oke, pasar memiliki fungsi, pertama ada fungsi distribusi, yaitu untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Lalu ada fungsi pembentuk harga.
Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga. Nah, pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaan dari barang, sedangkan pedagang biasanya memperhitungkan laba yang diinginkan. Lalu yang C ada fungsi promosi. Promosi di sini artinya pasar bisa memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Sehingga dengan fungsi promosi akan menentukan omset penjualan, apalagi ditunjang dengan kualitas barang bagus dan harga yang murah. Oke, lalu kita lihat di sini jenis-jenis pasar ya. Pasar banyak macamnya. Dan pada dasarnya pasar dapat dibedakan menurut yang pertama, menurut wujudnya. Ada pasar konkret. Pasar konkret ini adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Nah, ini contoh pasar konkret. Ada barangnya, lalu ada penjual dan ada pembeli. Nah, ini berarti pasar konkret. Pasar abstrak, pasar yang antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Nah, ketika kita ingin membeli barang online ya, nah itu namanya pasar abstrak. Kita nggak lihat barang nyatanya, tapi kita cuma lihat contohnya, gambarnya. Lalu kita transaksi dengan berkomunikasi dengan penjualnya, lalu kita transfer dan barangnya dikirim. Itu namanya pasar abstrak. Pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan ada pasar barang produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari, misalnya pasar buah-buahan, supermarket, atau mall. Lalu ada pasar barang produksi. Nah, pasar ini menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya, pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan kerja dan pasar modal. Nah, ini contohnya nih pasar bursa tenaga kerja nih anak ya, orang semuanya mencari pekerjaan. Oke. Lalu, menurut luas jaringan distribusi ada pasar setempat, pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut, seperti pasar Klewer di Solo atau pasar Beringharjo di Yogyakarta yang menjual batik hasil daerah tersebut. Lalu pasar nasional, pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara, penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Lalu ada pasar regional, pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Misalnya kita contohkan pasar ASEAN ya. Lalu pasar internasional, pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Lalu menurut waktu penyelenggaraannya ada pasar harian yang setiap hari ada pasarnya ya. Itu biasanya pasar tradisional. Lalu pasar mingguan, nah seperti pasar kaget yang misalnya sekali seminggu, setiap hari Selasa atau setiap hari Minggu. Lalu ada pasar bulanan ini yang diselenggarakan 1 bulan sekali. Ini contohnya misalnya pasar Bulog ya. Pasar beras murah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Lalu ada pasar tahunan, pasar yang 1 kali setahun. Nah ini banyak, ada Riau Expo, Pekanbaru Expo, ada Pekan Raya Jakarta, dan lain-lain. Lalu menurut organisasi atau strukturnya ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan sifatnya homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga, karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contohnya pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, pasar tekstil di Tanah Abang, nah ini pasar persaingan sempurna. Lalu ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Oke, kita masuk materi yang terakhir tentang harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar disebut juga dengan harga keseimbangan karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta itu seimbang.
Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Jadi ketika kita menggambarkan kurva permintaan, ya, demand ini kurva permintaan, lalu kurva penawaran atau supply, ketemulah dia namanya satu titik di mana jumlah harga dan jumlah barang itu dia sama, namanya titik E, titik equilibrium atau titik harga keseimbangan, di mana itu ada kesepakatan antara permintaan, artinya yang ingin diminta oleh pembeli, dan penawaran, jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual, itu namanya titik E. Oke, baik anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita ya, cukup panjang ya, materinya itu cukup banyak. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan ada keterbatasan dalam penyampaian informasi. Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai habis. Kita jumpa minggu depan dengan materi kita yang baru. Oke anak-anak semuanya, terima kasih, sampai jumpa. See you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.